'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya hormati, para asatidz, para sesepuh jamaah Masjid Al-Faizin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita diberi kesempatan sehingga dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah ini. Mudah-mudahan duduk seperti ini menjadi penyebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, pada pertemuan kali ini materi al-qisas fil Qur'anil Karim, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kisah berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun dalam waktu yang singkat ini bercerita tentang Isra Mi'raj secara utuh tentu tidak akan bisa dikisahkan semua. Namun saya ingin menyampaikan bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah, yaitu perintah salat. Perhatikan para jamaah sekalian, perintah salat ini dibandingkan dengan perintah rukun-rukun yang lain. Rukun Islam itu ada berapa, Pak? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. Dari diperintahnya saja beda. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah hambanya untuk berpuasa, cukup dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas engkau berpuasa. Perintah zakat juga melalui wahyu. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Perintah haji juga melalui wahyu. Wa atimmul hajjata wal umrata lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Namun ketika perintah salat, Nabi tidak menerima wahyu dari malaikat Jibril. Akan tetapi Nabi dipanggil langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Pak dengan Pak Presiden. Kalau instruksi itu tidak begitu penting, hanya cukup dengan instruksi kepada Bapak Menteri, ya.
Tapi kalau sangat penting dan genting, biasanya yang bersangkutan itu dipanggil menghadap khusus kepada presiden. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perintah solat ini, Rasul dipanggil langsung oleh Allah. Di samping memang dipanggilnya Nabi menghadap Allah itu, Allah untuk menghibur Nabi. Di mana sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian yang begitu berat, cercaan dari orang-orang Quraisy, ancaman dari orang-orang Quraisy. Rasul dibaikot, Rasul diancam dibunuh. Namun ancaman semua itu, ada garda terdepan yang membela Nabi adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Mereka masih berpikir untuk menyakiti Nabi karena masih ada pamannya yang sangat berwibawa. Paling nyampaikan pesan saja kepada pamannya, karena mereka itu sudah merasa terganggu keyakinannya dengan agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Menurut mereka dianggap baru oleh mereka orang-orang kafir, karena akan merubah tatanan Arab yang tadinya menyembah patung, menyembah berhala. Oleh Nabi diajak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, diajak meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Namun ketika masih ada Abu Thalib, pamannya yang paling berwibawa itu, paling mereka, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada ponakan, maunya apa dia? Mau harta, kami kumpulkan harta Jazirah Arab ini, saya akan berikan kepada ponakanmu Muhammad. Mau tahta, kami angkat jadi raja. Mau wanita, kami pilih wanita tercantik untuk dipersembahkan kepada ponakanmu. Yang penting syaratnya satu, gak usah diterusin dakwahnya itu. Disampaikan oleh pamannya Abu Thalib pesan mereka itu. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Tegas. Wallahi ya ammi, law wada'a asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari la an atruka hadzal amru ma atruk au ahlaka duna. Demi Allah wahai pamanku, andaikan mereka itu matahari diletakkan di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya, untuk saya meninggalkan perkara ini, dakwah ini, saya tidak akan menyerah, tidak akan meletakkan. Dia yang mati atau saya. Tegas Rasul. Tambah terus tekanan kepada Nabi. Istrinya yang terkenal kaya raya, janda terkaya di Mekah pada saat itu, sepertiga kekayaan Mekah itu milik istrinya Nabi. Semuanya itu dipersembahkan untuk dakwahnya Nabi. Pada tahun itu istrinya meninggal, pamannya, istrinya yang sangat dicintai oleh Nabi, meninggal dunia. Pamannya yang sangat membela sama Nabi itu juga meninggal dunia. Di situ goncang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedih. Ditinggalkan orang-orang yang sangat berjasa, ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dicintai. Akhirnya Rasul pergi ke Taif. Taif itu diharapkan oleh Nabi, di sana disambut dakwahnya. Ternyata
tidak seperti yang diprediksi oleh Nabi. Di Taif Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan disambut dengan rebana tola'al badru, akan tetapi disambut dengan batu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pelipisnya pecah, badannya berlumuran darah. Serendah-rendahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kondisi sangat sedih. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini diantaranya Allah untuk menghibur kekasihnya dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidur di Hijr. Datang malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril Nabi dioperasi dulu, Pak. Dioperasi Nabi, dibelah dadanya, dibersihkan, diisi hikmah, diisi takwa, diisi ikhlas, diisi kekuatan. Karena Nabi ini nanti akan berjalan melalui perjalanan tiga alam. Pertama akan menempuh alam nasut, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam lahut. Ya Pak. Apa alam nasut? Alam nasut itu perjalanan bumi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan datar, horizontal. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Haram di Mekah. Ini perjalanan nasut, perjalanan bumi. Ar-rihla al-ardiyah, manusia mengendarai buraq ditemani oleh malaikat Jibril. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi sholat dan Nabi diangkat menjadi imam yang makmum semua para nabi. Berapa jumlahnya Nabi dan Rasul, Pak? Ada yang ingat? Berapa jumlahnya? 124.000. Makmum semua, imamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat menghadap Allah. Mungkin ini jadi pertanyaan. Loh, kan sholat belum diwajibkan, bagaimana Nabi sholat? Para jemaah sekalian, pada hakikatnya nabi-nabi sebelumnya itu sudah ada perintah sholat bagi mereka. Namun sholatnya tidak seperti sholat yang kita lakukan. Sholat yang diperintah kepada Nabi Musa ghuduwa wa asyiya, sholatnya itu 2 waktu, pagi dan sore. Rukuknya mungkin beda, cara pelaksanaannya beda dengan kita. Rasul masih sholat dengan sholatnya para nabi-nabi sebelumnya. Bahwa sholat itu sudah ada sebelum kepada nabi-nabi sebelumnya, sudah kewajiban sholat itu sudah diperintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Wa tahhir baytiya, dan sucikanlah rumahku, lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf,
wal qaimin, dan bagi orang-orang yang berdiri salat, wal ruk'is sujud, orang rukuk yang dan sujud. Berarti solat memang sudah ada. Nabi solatnya tidak seperti solat yang 5 waktu kita sekarang. Masih solat dengan caranya para nabi-nabi sebelumnya. Solat, Nabi menjadi pemimpin. Makanya Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi ini khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul, didaulat pada saat itu sebelum berangkat. Nah, adapun solat nanti yang akan diwajibkan kepada Nabi, itu solat ini para jamaah sekalian yang kita lakukan 5 waktu ini, yang kita dirikan 5 waktu, itu akumulasi daripada solatnya para nabi sebelumnya itu ada pada solat kita. Kalau Nabi sebelumnya solatnya ada takbirnya, kita ada. Kalau solatnya Nabi itu ada rukuknya, ada sujudnya, ada bacaannya, ada. Paling lengkap solat adalah solat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah solat kita. Lebih lengkap daripada yang difardukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan juga solat yang kita lakukan ini para jamaah sekalian akumulasi daripada ibadahnya malaikat. Nabi ketika di Rafraf, ketika di langit itu melihat ibadahnya malaikat semuanya. Ada malaikat itu yang tasbih terus, tasbih ada. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim wa bihamdihi. Ada malaikat yang ibadahnya ruku terus, ada ibadahnya malaikat yang sujud terus, ada ibadahnya malaikat yang takbir terus. Jadi solat ini para jamaah sekalian akumulasi daripada ibadahnya malaikat, akumulasi daripada ibadah-ibadah para nabi sebelumnya dikumpulkan dalam ibadah solat. Makanya sampai dikatakan oleh Nabi, as-salatu imaduddin. Solat itu merupakan apa ini? Apa ini Bang? Tiang agama. Kembali lagi kepada materi sebelumnya. Nah, solat ini Nabi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Masjidil Aqsa Nabi dimi'rajkan. Apa itu mi'raj Pak? Mi'raj itu artinya naik. Naik itu, mi'raj ini adalah istilah khusus bagi naiknya Nabi untuk menghadap Allah. Naik. Tapi jangan dipakai sama sampean diartikan naik. Ntar malam Jumat istri sampean manggil-manggil sampean, Pak. Ntar malam enggak mi'raj Pak, jamu Pak dulu Pak biar bisa mi'raj. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Mi'raj itu untuk istilahnya Nabi. Naik Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit yang kedua berjumpa dengan Nabi siapa Pak? Langit yang kedua kalau tidak keliru Nabi berjumpa dengan Nabi Harun. Langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Langit yang kelima berjumpa dengan sama siapa ya? Nabi Musa yang keenam.
yang keenam dengan Nabi Musa, yang ketujuh dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim, setelah berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, ternyata Nabiullah Ibrahim itu yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh. Setelah itu melanjutkan perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan yang kedua ini, Pak. Perjalanan alamul malakut, alam malaikat sudah ditempuh oleh Nabi. Makanya fisiknya Nabi ini dibelah 4 kali, dioperasi 4 kali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan oleh Allah. Ketika masih kecil, ketika saat masih di dalam buayan, masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, masih kecil, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dibelah, dioperasi oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya, diisi takwa, diisi diisi iman, diisi kekuatan, diisi hikmah. Umur 10 tahun dibelah lagi karena takut diganggu oleh setan. Biasanya anak umur murahaqah. Umur murahaqah ini adalah anak mau puber. Ini dibelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi dibelah ketika mau menerima Al-Quran. Pak, karena Al-Quran itu sesuatu yang dahsyat. Al-Quran ditawarkan kepada gunung-gunung menolak, ditawarkan kepada langit-langit enggan, menolak, takut gak mampu mengemban amanat Al-Quran itu. Ditawarkan kepada langit-langit menolak. Wa hamalahal insan, diterima oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi dipersiapkan, dibelah dadanya, diisi kekuatan oleh malaikat Jibril. Makanya law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Quran itu diturunkan ke gunung, gunung itu tunduk dan hancur karena takut kepada Allah. Makanya ketika Rasul menerima Al-Quran ayat pertama didatangi oleh malaikat Jibril, Iqra, Rasul gemetar. Gemetar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke istrinya tercinta, diselimuti oleh Khadijah, disayang oleh Khadijah. Yang keempat, dibelah Nabi, dipersiapkan karena akan perjalanan 3 alam ini, dipersiapkan, dibelah, dicuci dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril, dioperasi untuk menghadapi perjalanan ini. Perjalanan yang kedua yang seperti saya sampaikan, berjumpa dengan para nabi sebelumnya, sampai berjumpa langit yang ketujuh dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, melanjutkan ke Sidratil Muntaha. Nah, ini sudah mulai alam ini, namanya alam lahud. Alam lahud ini sudah alam Tuhan Allah. Malaikat, malakun muqarrabun, rusulun mursalun, wa malakun muqarrabun, rusul manapun, nabi-nabi manapun, rasul manapun tak mampu. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya Jibril sampai satu tempat, Jibril berkata kepada Nabi, ya Muhammad, lau taqaddamtu ikhtaraqtu, lanjutkan perjalananmu wahai Muhammad untuk berjumpa dengan Tuhanmu Allah. Kemampuan saya mengantar engkau hanya sampai di sini. Maka
kata Nabi Muhammad, lah kita ada kemana dari bumi bareng, masa saya ditinggal sendiri di sini. Malaikat Jibril gak mampu, kalau maju terbakar. Makanya luar biasa fisiknya Nabi ini. Maka disitulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah menerima perintah salat. Jadi pada zaman sampai segitunya salat itu. Nah, salat itu ketika menerima, ditanya, turun Nabi Muhammad kembali berjumpa dengan Nabi Musa. Oleh Nabi Musa ditanya, dapat perintah apa? Perintah solat 50 waktu. Kata Nabi Musa, is'al at-takhfif. Umatku gak kuat, Bani Israel gak kuat melaksanakan cuma 2 waktu, bukan 5 waktu, apalagi 50 waktu. Nah, di sini para jamaah sekalian, apakah Nabi Musa ini kedudukannya menasihati Nabi Muhammad, yang nantinya Nabi Muhammad ini seakan-akan diajari oleh Nabi Musa? Apakah seperti itu? Tidak. Nabi Musa ini adalah hanya sebatas sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi kepada Allah, minta perkara keringanan, diringankan, pulang lagi, dikasih berapa? 40. Nggak kuat, minta keringanan lagi, balik lagi, kasih berapa sekarang? 30, balik lagi. Berapa? 20, balik lagi. Ada yang mengatakan dikurangkan 5 sampai tinggal 5. Sampai tinggal 5 disuruh kurangi lagi sama Nabi Musa. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Istahyaitu min Rabbi. Malu saya kalau harus dikurangin terus. Tapi para jamaah sekalian, walaupun kita tidak sholat 50 waktu, sholatnya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nilai pahalanya sama dengan mengerjakan sholat 50 waktu. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang menganalisa, kenapa sih Nabi Musa ini kok Nabi disuruh bolak-balik? Kok nggak suruh minta langsung aja 5? Jangan, nggak kuat itu, minta 5 saja, nggak begitu. Para jemaah sekalian, Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang dijuluki Kalimullah. Ya, Kalimullah ini artinya nabi yang bisa bicara langsung dengan Allah. Naik ke Tur Sina, bicara langsung Nabi Musa, sehingga dijuluki Kalimullah. Namun Nabi Musa ini tidak bisa melihat Allah, tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Bahkan mohon kepada Allah, Rabbi arini, wahai Tuhan, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, perlihatkan Engkau kepada aku ingin melihat Engkau. Qala lan tarani, Engkau tidak akan bisa melihat aku, kata Allah. Walakin dur ilal jabal, akan tetapi wahai Musa, kau lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau melihat gunung itu masih tegak, engkau akan melihat aku. Maka Allah fatajalla rabbuhu, Allah memperlihatkan kepada gunung itu hancur hangus. Bagaimana Nabi Musa pingsan, gak bisa.
Ini Nabi Musa ketika melihat pertama berjumpa dengan Nabi biasa. Tapi setelah dari hadratullah Nabi Muhammad balik kepada Nabi Musa, beda. Artinya setelah berjumpa dengan Allah, kekaguman luar biasa. Nikmatnya Nabi Musa melihat Nabi itu luar biasa. Kata Nabi Musa, saya gak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Saya ingin berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Allah. Mumpung Nabi Muhammad bisa bludas-bludus, kata orang Jawa ya. Apa bludas-bludus, Pak? Keluar masuk ke hadratullah. Mumpung saya bisa berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Allah, saya nikmati. Disuruh balik lagi oleh Nabi Musa, balik. Yang kedua, perjumpaan yang kedua beda dengan perjumpaan yang pertama. Lebih hebat lagi Nabi Muhammad, lebih mengagumkan lagi, lebih takjub lagi Nabi Musa, lebih menikmati lagi. Untuk terus menikmati Nabi Musa, Nabi Muhammad suruh balik lagi. Balik Nabi Muhammad datang yang ketiga, beda lagi. Nah, inilah diantaranya penyebabnya Nabi Musa ingin terus melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sampai segitunya, Pak, Nabi Muhammad dipanggil langsung untuk menerima perintah yang namanya sholat 5 waktu. Makanya sholat ini beda dengan rukun-rukun yang lain. Kalau puasa boleh ditinggalkan, namun ketika orang sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai hayat sampai nafas ini dicabut, udah enggak meninggal dunia, baru tidak sholat, disolati. Sholat enggak boleh ditinggal karena pentingnya sholat. Kalau zakat itu bagi orang yang enggak mampu, Pak, yang enggak punya harta sampai 1 nisab, enggak wajib zakat. Oh, Pak Ustadz, jadi Islam saya enggak sempurna. Sempurna istilah sampean walaupun sampean enggak zakat, kalau memang enggak punya. Saya enggak berangkat haji, Pak Ustadz, sempurna, tetap sempurna walaupun enggak haji karena enggak punya. Yang enggak sempurna itu orang sudah berlimpah ruah hartanya, sehat, segar, bugar, tapi enggak puasa. Uangnya banyak, enggak mengeluarkan zakat. 1 nisab uangnya miliaran, enggak mau zakat. Enggak sempurna Islamnya. Ya, Pak. Puasa boleh ditinggalkan, sakit gak puasa nggak apa-apa, tapi dibayar nantinya. Safar, bepergian yang jauh, yang sampai jarak kosor, boleh. Hamil boleh nggak puasa, Pak. Menyusui boleh nggak puasa. Menyusui bayi maksudnya, Pak. Yang enggak boleh itu menyusui bayi. Kalau malam sampean masih nyusu, besoknya istri sampean enggak puasa, itu enggak boleh. Ketawa juga. Iya. Boleh kan? Boleh puasa. Boleh. 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 Boleh.
Jadi selain sholat nggak ada yang bisa ditinggalkan. Sholat dalam situasi kondisi seperti apapun nggak boleh ditinggalkan. Sampai situasi genting dalam keadaan terancam jiwanya masih sholat. Perang itu kan terancam, Pak. Ada musuh, sholat. Bagaimana? Namanya sholatul khauf. Sholat dalam keadaan bahaya, dalam keadaan situasi perang, itu masih sholat. Rukunnya sholat berdiri bagi yang mampu. Nggak bisa berdiri, duduk qu'udan. Nggak bisa qu'udan muttaji'an, berbaring. Gak bisa berbaring, miring gak bisa, celentang gak bisa. Dibolehkan pakai isyarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedip matanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isyarat sudah gak bisa, tapi masih ingat, ada ingatannya, pakai dalam hati. Dalam hati sudah nggak bisa, cepet dibungkus. Itulah sholat. Makanya sholat itu dinamakan tiang agama. Karena para jamaah sekalian, sholat itu dinamakan tiang agama. Nanti ketika kita dalam proses di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama administrasi yang ditanya oleh malaikat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang ditanya nanti, yang dihisab pertama itu sholat. Fa in sholuhat sholuha sairu amali. Kalau sholatnya baik, baik semua. Haji, zakat, puasa, nggak sholat percuma. Karena tiang ibarat bangunan, gentengnya ada, jendelanya ada, atapnya ada, lantainya ada, semua pernak-perniknya ada, tiangnya nggak ada. Tegak itu nggak di rumah itu, Pak? Roboh. Begitu juga agama ini. Tiang agama itu, tiang akhirat itu adalah sholat. Maka dari itu, sholat itu dinamakan tiang agama. Yang ketiga, sholat itu dikatakan tiang agama. Sholat itu adalah hadiah terbesar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hadiah ini, untuk memberikan hadiah ini dipanggil langsung oleh Allah. Kenapa? Karena sholat ini adalah satu ibadah untuk seorang hamba berhadapan langsung dengan Allah. Pak, mau berhadap Allah, menghadap Allah, mau bicara langsung dengan Allah melalui sholat. Ini hadiah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai dikatakan oleh Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah merupakan mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Nabi mi'raj dipanggil langsung.
tapi umat Muhammad mi'raj dengan salat, berjumpa dengan Allah dengan salat. Makanya dalam ihsan itu dikatakan ubudullah ka'annaka tara, nyembahlah engkau kepada Allah, sujudlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya Pak, itulah ihsan. Wa illam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau enggak bisa seakan-akan engkau ada di hadapan Allah, yakinilah Allah akan melihat kita yang sedang sujud, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berhadapan dengan Allah itu harus dalam kondisi yang rapi. Sampai dikatakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah hiasanmu ketika engkau sholat. Artinya pakai baju yang bagus, yang rapi, yang suci untuk menghadap Allah. Kadang-kadang kita menghadap Pak RT aja Pak, nggak menghadap Pak RW aja Pak, malu pakai baju kaos singlet, ya. Apalagi menghadap Pak Lurah, apalagi menghadap wali kota, apalagi menghadap Pak Presiden. Pasti pakai sepatu. Kalau disuruh pakai batik, seminggu sebelumnya udah nyari batik untuk dipanggil Bapak Presiden. Ini dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo cari keberuntungan. Ya, pakai pakaian. Kadang-kadang banyak iklan di sininya ini. Pak, kalau pakai kaos iklan jangan dipakai untuk sholat jamaah, mengganggu jamaah yang lain. Apalagi nanti kampanye gambar-gambar caleg, jangan sekali-kali pakai sholat jamaah. Apalagi gambarnya nanti lanjutkan, makruh. Atau ada gambarnya iklan Kalpanak, alah, Gojek, Allahu Akbar, Gojek. Pakai baju yang sopan menghadap Allah. Berapa menit lagi? Hah? 1 menit lagi. Itulah sholat, itu tiang agama. Dan di dalam sholat ini ada semua Pak. Dalam sholat ini puasa ada. Ya Allah Akbar. Boleh makan? Boleh makan? Enggak boleh puasa artinya. Allahu Akbar. Zakat ada. Bagaimana zakat? Coba. Waktu kita zakatkan selama sholat itu berapa? Paling kita 5 menit rata-rata. 5 menit 5 kali sholat berarti 25 menit kita pakai waktu untuk zakat. Andaikan pakai naik Grab, narik Grab 25 ini udah dapat berapa? Andaikan dipakai untuk dagang, untuk bekerja, dapat berapa? Ini dikeluarkan untuk menghadap Allah. Haji ada di dalam sholat ini. Haji itu apa? Haji itu al-qasdu, menuju Masjidil Haram itu al-qasdu. Dalam sholat Allahu Akbar ada niat haji. Jadi segala ibadah, segala bentuk ibadah ada di dalam sholat. Ibadahnya malaikat di langit itu semuanya diperhatikan oleh Nabi. Ada malaikat yang sujud terus, rukuk terus, tasbih terus, takbir terus, doa terus. Ada
Coba Pak, di dalam Rabbighfirli warham Rabb. Coba berapa doa ketika duduk antara dua sujud tuh Pak? Rabbighfirli 1. Terus warhamni 2. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afuni. 8 Pak. Rabbighfirli, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Warfa'ni, angkatlah derajat aku. Warzuqni, berikan aku rizki. Terus wajburni, tutupilah kekurangan aku. Terus wajburni warfa'ni wa'afini wa'afani. Sejahterakanlah aku, sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan ampunilah aku. Doa. Jadi ibadah sholat ini ibadah yang luar biasa, yang diterima oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, mengingatkan kembali, menyegarkan kembali tentang ibadah sholat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.